Kami bersyukur sebab kami punya Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ini membuat kami memiliki kepastian. Apapun badai hidup kami, apapun pergumulan kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat, yang tidak pernah pergi meninggalkan kami. Kami tahu kepercayaan kami kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Ketika kami mencari Tuhan, ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami terima sesuatu yang dahsyat. Kami terima urapan Tuhan, kami terima pewahyuan Tuhan. Bahkan pagi hari ini tatkala kami memuji menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau Allah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Sehingga di rumah kami ada hadirat Tuhan, di rumah kami ada kuasa Allah, di rumah kami ada pernyataan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga akhirnya di mana kami tinggal ada damai sejahtera. Sebab kamilah pembawa-pembawa damai sejahtera itu. Tuhan Yesus yang baik. Saat yang indah juga bagi setiap kami untuk kembali mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Kami belajar, kami rindu tertanam, kami rindu dibekali, kami rindu diarahkan. Bahkan kami rindu dibersihkan, karena firman-Mu lah yang membersihkan hidup kami. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, sehingga kami dituntun dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat setiap kita semua umat Tuhan yang baru bergabung pada pagi hari ini. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan kita masih ada dalam bahasan khotbah Alkitab menjawab kehidupan kita. Alkitab menjawab kehidupan manusia. Dengan kata lain, tidak ada yang tidak terjawab dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin, janji Tuhan pasti tergenapi. Itu sebabnya saya sangat merindukan setiap umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan saya layani setiap pagi dalam ibadah doa pagi, tertanam dalam firman Tuhan, bukan hanya terfokus dengan apa yang kita lihat. Karena Rasul Paulus jelas katakan, kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat, kita hidup berdasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Berarti hidup harus pakai iman. Sama-sama bilang sama saya harus beriman. Amin. Betul badai masih ada, betul pergumulan masih banyak, betul tantangan ada di hadapan kita, tapi kita harus beriman. Kenapa? Karena iman-Mu itulah yang menyelamatkan-Mu. Nah, kita sudah belajar 3 hal dari hari Senin, Selasa, Rabu. Sudah dikasih dalam Tuhan, saya pernah bahas atau saya sudah membahasnya di hari Senin tentang kekhawatiran, dan Alkitab sudah menjawab segala sesuatunya terbuka, segala sesuatunya terjawab di dalam firman Tuhan. Apa itu kekhawatiran, kenapa seorang bisa khawatir, bagaimana anak-anak Tuhan bisa terlepas dari kekhawatiran. Dan yang kedua, hari Selasa saya sudah bahas tentang kesedihan. Setiap kita bisa mengalami kesedihan, tapi bukan berarti membiarkan diri kita berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut terus-menerus menangis setiap hari sehingga kita tidak bisa bangkit, kita tidak bisa maju, kita tidak bisa bertindak. Tapi kita mau terbebas dari kesedihan kita, kita mau terbebas dari tangisan kita, karena kita percaya Yesus memberikan penghiburan, Yesus memberikan pengharapan, Yesus memberikan sukacita buat setiap kita. Dan kemarin saya sudah bahas juga, sudah dikasih dalam Tuhan tentang depresi atau tentang stres. Iya kan, anak-anak Tuhan bisa mengalami tekanan, setiap kita bisa mengalami tekanan, tapi tidak sampai stres, tidak sampai depresi. Itu yang mesti kita tahu. Karena stres dan depresi adalah cara liciknya iblis untuk membuat anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, dan akhirnya kehilangan iman. Ujung-ujungnya kita apa? Menghalalkan segala cara. Ujung-ujungnya apa? Kita mengakhiri hidup kita karena kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang besar di depan sana. Dan setiap hal yang sudah saya bagikan, saya sudah sampaikan melalui khotbah, sudah dikasih dalam Tuhan. Saudara bisa baca kembali, saudara bisa renungkan kembali, saudara bisa dengarkan kembali di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saudara bisa lihat di sana setiap bahan-bahan yang saya sudah bagikan dalam ibadah doa pagi sudah saya upload di YouTube channel saya, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya. Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, di bahasan yang keempat dalam rangkaian khotbah Alkitab menjawab kehidupan kita, saya akan bahas tentang penderitaan. Tentang apa? Penderitaan. Ada banyak orang menanyakan, katanya Tuhan kita baik.
Kalau dia baik, kenapa dia mengizinkan penderitaan ada dalam kehidupan kita? Katanya Tuhan itu kaya, kenapa Tuhan izinkan saya hidup susah? Saudara dikasih dalam Tuhan, pikiran-pikiran ini seringkali berkecamuk dalam hidup orang percaya, sehingga akhirnya mulai menghalalkan segala cara untuk membuat hidupnya apa? Sukses, untuk membuat hidupnya kaya, untuk membuat hidupnya tidak mengalami penderitaan. Tahukah saudara bahwa Yesus bilang apa? Barang siapa mau mengikut aku, apa dibilang? Ia harus sangkal diri, ia harus pikul salib setiap hari. Jadi saudaraku, Yesus aja sudah mengajarkan kepada setiap kita bahwa ada salib yang harus dipikul oleh setiap orang percaya. Dan salib itu berbeda-beda. Selalu saya bilang salib kita berbeda-beda. Ada yang salibnya adalah rumah tangganya, itu yang harus dia alami, penderitaan itu yang harus dia jalani. Ada yang salibnya adalah sakit penyakitnya. Ada yang salibnya adalah masa-masa sukar dalam hidup yang menangani anak-anak. Ada salibnya suami, adalah salibnya istri, ada salibnya anak-anak. Setiap kita punya salib berbeda-beda, punya penderitaan, punya pergumulan berbeda-beda. Tapi ini yang akan kita pelajari sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang sebuah penderitaan? Tapi sebagai dasar, sebagai awal, saya sampaikan bahwa Yesus sendiri katakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salibnya setiap hari. Ini sebagai dasar bahwa Yesus sendiri ngomong bahwa setiap kita harus pikul salib. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Perhatikan dalam Filipi pasal 2, pasal 1 ayat 29. Filipi pasal yang pertama ayat 29. Apa Rasul Paulus katakan di sana? Rasul Paulus bilang begini, sebab kepada kamu dikaruniakan, dipercayakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Untuk apa saudara? Untuk menderita, saudaraku. Untuk menderita untuk dia. Oh, jadi gak enak dong pendeta ikut orang Kristen, ikut Yesus, menderita hidupnya dong, susah dong hidupnya. Nanti dulu, nanti dulu. Kita lihat dulu selanjutnya, kita belajar. Jangan langsung mengambil kesimpulan kalau belum selesai, saudaraku. Iya kan? Jangan sampai kita mengambil sebuah kesimpulan, ikut Yesus menderita, udah tinggalkan Yesus aja lah. Nah, ini permainan licik iblis. Ini permainan licik iblis yang ditaruh dalam pikiran kita. Dan saya sudah bahas, sudah dikasih dalam Tuhan tentang tipu daya iblis dalam bahasan yang lalu sebelum ini. Hati-hati dengan permainan licik iblis, hati-hati dengan tipu daya iblis, sehingga akhirnya kita nggak tahan jadi orang Kristen, nggak tahan jadi pengikut Kristus. Apa ikut Tuhan katanya berkati, apa ikut Tuhan katanya sukses, apa ikut Tuhan katanya makmur, saya menderita, saya nggak sembuh-sembuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel mengalami hal itu ketika mengharapkan saya makan enak di padang gurun. Oh, Tuhan udah kasih, Tuhan udah berkati. Tapi Tuhan tahu ketika manusia diberkati maka dia akan lupa Tuhan. Maka Tuhan tahan. Kita lihat lagi selanjutnya dulu. Kita belajar dulu ya, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Jadi kepada kita dipercayakan untuk mengalami penderitaan. Saudara lihat dalam kekristenan, kita lihat sama-sama, kita mengerti sama-sama, kita jadi anak-anak Tuhan yang mengalah. Ada tekanan, ada penderitaan, ada fitnahan, ada rancangan-rancangan orang jahat. Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Itu yang dibilang penderitaan daging, bos. Untuk ukuran daging kita yang notabene pengen enak-enak terus, itu merupakan penderitaan. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tidak membalas fitnahan, itu penderitaan. Tapi itu yang Yesus ajarkan, bukan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan.
Jadi yang dimaksud menderita di sini adalah penderitaan daging. Kita nggak bisa lagi mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Apa yang dia ingin, karena dalam hidup kita ada namanya keinginan daging, ada yang namanya keinginan roh. Dan setiap hari dua keinginan dalam hidup kita ini saling berjuang. Dan kitalah pada akhirnya yang memutuskan, saya harus mengikuti keinginan siapa. Apakah saya harus mengikuti keinginan daging atau saya harus mengikuti keinginan roh. Kalau saya dirancangkan yang jahat, saya dirugikan, saya difitnah, lalu saya balas yang jahat dengan yang jahat, maka saya sedang mengikuti keinginan daging. Dan ujung-ujung dari keinginan daging adalah kebinasaan. Tapi kalau saya mengikuti keinginan roh, apa keinginan roh? Ketika saya difitnah, ketika saya dijahati, ketika saya sakiti hati saya, maka saya doakan orang tersebut, saya mengampuni orang tersebut. Engkau sedang melakukan keinginan roh. Yang menderita adalah dagingmu. Kepadamu dikaruniakan untuk menderita juga. Tapi coba perhatikan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Apa yang dikatakan di sana? 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati. Rasul Paulus bilang begini, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke sehari. Bahkan ayat 17 bilang begini, sebab penderitaan ringan. Sama-sama bilang sama saya, penderitaan ini ringan. Jadi berat atau ringannya sebuah penderitaan itu bukan soal apa yang menjadi penderitaanmu, bukan apa yang menjadi masalahmu, tapi semua ada kepada keputusan kita. Kenapa Rasul Paulus bilang penderitaan ringan? Ini kita pelajari supaya kita bisa punya konsep yang sama, bahwa penderitaan yang saya jalani dalam saya mengikuti Yesus itu kecil, itu ringan, itu gak seberapa. Dengan apa? Lihat saudaraku, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, apa dibilang? Kemuliaan kekal. Haleluya. Yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari apa? Daripada penderitaan kami. Jadi ternyata kenapa Rasul Paulus bisa mengatakan penderitaan dia? Penderitaan Rasul Paulus banyak, saudara. Mungkin bukan mungkin ya, memang pasti lebih banyak dari apa yang kita derita hari-hari ini. Tapi dia bilang penderitaan ringan. Penderitaan ini ringan. Kenapa dia bilang ringan? Sebab dia membandingkan dengan kemuliaan Allah yang akan dia terima. Ini kuncinya berarti. Ketika hari-hari ini kita mengalami penderitaan badani, kita mengalami penderitaan daging, kita difitnah, kita dibohongi, kita disakiti, mengerjakan apa? Kemuliaan. Jadi hari ini kita mengerti bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan, penderitaan yang Allah izinkan terjadi, itu merupakan penderitaan ringan, gak seberapa kalau dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang kita terima kelak setelah kita mengalami penderitaan. Berarti yang Rasul Paulus ingatkan buat setiap kita dari ayat ini, jangan fokus dengan penderitaan yang saat ini sedang berjalan, tapi belajar untuk melihat pasca penderitaan. Setelah penderitaan kau akan mengalami kemuliaan Allah. Jadi akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi jangan fokus kepada penderitaannya, fokuslah kepada kemuliaannya. Jadi bisa menderita, yes, tapi di balik penderitaan Allah mengerjakan kemuliaan untuk mengangkat setiap anak-anak Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Apa yang dikatakan di sana? Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun, sama-sama bilang sama saya harus juga mempersenjatai diri saya dengan penderitaan, dengan pikiran yang demikian. Apa itu? Pikiran untuk siap mengalami penderitaan.
Saya ingatkan sekali lagi, penderitaan yang kita alami adalah penderitaan daging. Kita tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan keinginan-keinginan roh. Karena keinginan daging kita begitu menyesatkan. Keinginan daging kita membawa kita kepada kehancuran. Keinginan daging kita membuat kita jauh dari Tuhan. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena, lihat saudara, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi tandanya, ketika engkau mengalami penderitaan badani, bahwa engkau hidup dalam kebenaran. Engkau tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging yang berjuang untuk kita lakukan, untuk kita buahi. Hati-hati. Hati-hati. Setiap hari kita akan terus mengalami peperangan ini. Keinginan roh yang berjuang melawan keinginan daging. Terus sebaliknya. Mana yang lebih kuat tergantung siapa yang kita kasih makan lebih banyak. Kalau dagingmu kau kasih makan lebih banyak, maka dia akan semakin kuat. Tapi kalau rohmu kau kasih makan, makannya apa pendeta roh? Pujian penyembahan kepada Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, berdoa, makanan roh. Maka roh kita akan semakin kuat, roh kita akan semakin dewasa, roh kita akan semakin bertumbuh. Kita harus mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran apa? Penderitaan badan, penderitaan daging yang kita tidak lakukan, ya. Selanjutnya 2 Korintus pasal yang pertama. Jadi ayat-ayat ini sudah dikasih dalam Tuhan. Ini saya sampaikan terlebih dahulu, nanti kita akan pelajari apa yang harus kita lakukan, ya. Apa yang harus kita kerjakan, gitu ya, saudara ya. Dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 3 dan ayat 4. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan bilang begini: terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Betul kita mengalami penderitaan badani, betul kita mengalami kesulitan, kesusahan, tapi Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menghibur kita. Sama-sama bilang sama saya selalu dihibur. Itulah karya Roh Kudus, Sang Penghibur. Dia yang menghibur setiap kita tatkala kita mengalami penderitaan. Dia memberikan kita kekuatan, dia memberikan kita pengharapan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga dampaknya saudara, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi jelas, kenapa Tuhan izinkan kita penderitaan? Supaya kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, agar dengan penghiburan yang Allah berikan buat kita, kita bisa menghibur orang-orang lain yang juga mengalami penderitaan. Kita jadi berkat. Di tengah-tengah kita mengalami penderitaan, kita tidak diam, tapi kita menjadi berkat. Itulah hebatnya anak-anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya hebat. Amin. Yes. Betul kita punya masalah, betul kita punya tekanan hidup sendiri, betul kita punya pergumulan sendiri, betul kita punya penderitaan yang kita sedang alami. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk menghibur mereka yang juga mengalami kesusahan. Dan itu tidak menghalangi kita untuk memberikan kekuatan buat mereka. Kenapa? Karena bagian saya, ini yang selalu saya bilang, bagian kita Tuhan berikan kekuatan buat kita, tapi bagian orang lain kita yang memberikan kekuatan bagi mereka. Kita yang menghibur, memberikan mereka semangat. Kita yang mengingatkan mereka akan jalan-jalan Tuhan. Itu tugas kita. Lalu bagaimana dengan masalah saya? Bagaimana dengan penderitaan saya, pendeta? Bagaimana dengan pergumulan saya? Itu bagian Tuhan. Tuhan yang akan memberikan penghiburan kepada saya untuk memberikan penghiburan kepada orang lain yang juga mengalami penderitaan. Itulah fungsi dari anak-anak Tuhan.
Jadi jangan karena saya mengalami penderitaan lalu saya udah fokus saja kepada diri saya. No, kita akan terus terfokus kepada diri kita sehingga kita tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Padahal tahukah saudara, terkadang Tuhan izinkan kita ada pergumulan, terkadang Tuhan izinkan kita ada masalah supaya kita banyak belajar. Akhirnya ketika orang datang untuk minta kekuatan dari kita, orang datang untuk minta didoakan, kita bisa menghibur mereka karena kita mendapatkan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Jadi terkadang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan untuk menguatkan orang lain. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan untuk juga menghiburkan orang lain. Karena kita sudah merasakan terlebih dahulu, oh iya yang gak enak yang mengalami penderitaan, berarti saya harus dihibur. Dengan kata lain, itu pun orang lain juga merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Bagi tugas saya, bukan hanya fokus kepada penderitaan saya. Tugas saya bukan hanya fokus kepada kelemahan, kekurangan saya, tapi bagaimana saya di tengah-tengah pengalaman penderitaan saya, di tengah-tengah masalah pergumulan saya tetap harus menjadi berkat buat orang lain. Saya tetap harus menguatkan orang lain. Saya tetap harus mendoakan orang lain. Itulah tugas orang percaya. Itulah tugas anak-anak Tuhan. Jangan hanya terfokus kepada penderitaan kita ya. Kenapa? Karena Tuhan yang menghibur kita dalam segala penderitaan, pergumulan, masalah kita. Karena Tuhan mau dengan penghiburan yang Dia berikan kepada kita dapat menghibur orang lain. Yang selanjutnya, di dalam Matius pasalnya yang ke-6, saudara dikasih dalam Tuhan, Matius pasalnya yang ke-6 ayat 34. Apa dikatakan di sana? Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu, kata Yesus saudara, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Nah ini kita udah belajar ya. Sebab itu kamu jangan khawatir akan hari esok, karena hari besok punya kesusahan sendiri. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan begini, jangan mengakumulasi kesusahan kita, karena every day, setiap hari ada kesusahan sendiri. Dari perkataan Yesus ini kita mengerti bahwa apapun yang saya jalani, saya punya penderitaan, saya punya kesusahan yang saya alami, dan saya percaya kesusahan itu gak boleh saya akumulasi. Biarlah saya selesaikan hari ini, dan besok penderitaan besok, kesusahan besok saya akan selesaikan lagi sama seperti hari ini. Karena hari ini ada bersama Yesus, maka Yesus pun menyertai saya di hari esok. Hari lusa pun Yesus menyertai saya, dan sampai selama-lamanya Yesus menyertai saya. Itulah yang memberikan saya kekuatan untuk menghadapi setiap kesusahan setiap hari. Ngerti ya saudara ya? Jadi setiap hari betul ada kesusahan, tapi setiap hari Tuhan Yesus sertai kita. Dan kalau kita disertai Tuhan, maka ada kekuatan, ada penghiburan. Tadi Rasul Paulus bilang, ada pengharapan yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang hanya menangisi kesulitan-kesulitan hidup kita. Kita nggak jadi orang-orang yang hanya menangisi penderitaan hidup kita, tapi kita bergerak maju. Karena kita tahu, sekalipun saya harus mengalami penderitaan hidup ini, saya tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tangannya yang kuat, itulah yang menghibur saya. Bahkan dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-10, Alkitab bilang apa? Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, perhatikan, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu seketika sesudah kamu menderita seketika. Lihat saudara, jadi penderitaan itu bukan akhir dari segala-galanya. Penderitaan yang kita alami, masalah yang kita gumuli, tantangan yang kita hadapi, itu ada expired date-nya. Bukan cuma makanan, tapi pergumulan saudara dan saya, penderitaan saudara dan saya dalam kita mengiring Yesus juga ada kadar luarsanya. Berarti ini tidak bicara selama-lamanya. Berdasarkan apa saya bicara seperti itu? Berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 10 ini, saudara coba perhatikan.
1 Petrus 5 ayat 10, Allah sumber segala kasih karunia memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Perhatikan, akan apa? Akan melengkapi yang pertama, akan meneguhkan yang kedua, akan menguatkan yang ketiga, dan akan mengokohkan kamu. Kapan itu terjadi? Sesudah, setelah, pasca kamu menderita. Seketika aja saudara, lamanya. Seketika saja lamanya. Tapi kemuliaan, engkau akan terima kemuliaan kekal. Allah yang mengokohkan adalah Allah yang kekal. Allah yang meneguhkan adalah Allah yang kekal. Dan Allah itu adalah Allah yang melengkapi. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami penderitaan, hari ini sedang mengalami masalah, mungkin masalah itu adalah suamimu, rumah tanggamu, ekonomimu, sakit penyakitmu. Saudaraku, itu tidak akan selama-lamanya. Engkau mengalami itu seketika, kita katakan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengokohkan, menguatkan, meneguhkan setiap kita. Tapi nanti setelah kita alami itu, saudara lihat Ayub. Ayub mengalami penderitaan, tapi Ayub kuat. Saya percaya bukan karena Ayub kuat, tapi memang karena Tuhan mengizinkan, maka Tuhan juga yang akan berikan kekuatan. Ini yang saya percaya dalam hidup saya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, penderitaan dalam hidup kita, Tuhan prepare dulu kita terlebih dahulu. Tuhan persiapkan kita terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk siap, untuk kuat mengalami penderitaan yang Dia izinkan. Jadi gak usah takut. Ketika Tuhan izinkan sesuatu, Tuhan sudah siapkan nih. Dia persiapkan dahulu, saudara. Dia Tuhan yang punya plan. Dia Tuhan yang mempersiapkan. Tidak buat segala sesuatunya dengan iseng-iseng. No. Jadi kalau hari ini engkau sedang mengalami sebuah penderitaan, apapun penderitaan itu, saya mengerti, engkau pasti kuat. Karena Dia Allah yang mengokohkan, Dia Allah yang menguatkan, Dia Allah yang meneguhkan seketika. Ketika engkau mengalami penderitaan itu. Yes, Jesus, thank you Lord. Satu ayat lagi terakhir dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi ingat ya saudara ya, yang kita alami itu pasti kekuatan sudah diberikan terlebih dahulu. Gak akan pernah mungkin Tuhan izinkan masalahmu, pergumulanmu lebih dari kekuatanmu. Karena Tuhan terlebih dahulu prepare si Ayub, persiapkan si Ayub, baru Tuhan izinkan ada masalah. Tuhan persiapkan kita dulu, baru Tuhan izinkan ada pergumulan. Berarti benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, tidak akan melebihi kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Oh haleluya. Biasa, sama-sama bilang sama saya, ini biasa. Tidak akan melebihi kekuatan kita, melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, sebab itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Lihat, baik diri kita dipersiapkan untuk siap menanggung penderitaan, maupun jalan nantinya untuk keluar, Tuhan juga siapkan. Berarti kita bisa, kita sanggup melewati setiap penderitaan, melewati setiap masalah. Kenapa? Karena yang pertama, kita sudah dikuatkan. Yang kedua, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya sanggup. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya sanggup. Amin. Jangan bilang saya gak bisa pendeta, saya udah gak kuat, sakit hati saya pendeta. Jangan bilang begitu saudara. Engkau sedang mengizinkan iblis berkecamuk dalam hati dan pikiran. Justru karena firman Tuhan ini hari ini kita diingatkan, apapun penderitaan yang kita alami hari-hari ini, saya percaya Tuhan sudah prepare saya dengan kekuatan, kokohkan hidup saya, dan Tuhan sudah persiapkan jalan keluar buat saudara dan saya. Haleluya. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini kita belajar yang sudah dikasih dalam Tuhan, apa penderitaan itu. Berarti penderitaan itu Tuhan izinkan untuk membuat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Ayub bilang, dahulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang, tapi hari ini aku memandangnya, aku mengalaminya. Perjumpaan itu terjadi tatkala dia mengalami penderitaan. Jadi kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi? Agar kita mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu kita alami? Supaya dengan penderitaan itu kita bisa menguatkan orang lain yang juga mengalami penderitaan yang sama. Jadi dengar baik, jangan sampai karena penderitaan, masalah, pergumulan kita, lalu kita menyendiri dan kita bilang, aduh saya aja punya masalah, udah gimana saya jadi berkat, udahlah saya aja udah punya masalah, saya aja udah susah. Itu permainan licik iblis. Padahal sedianya Tuhan izinkan masalah itu supaya engkau mengerti, engkau punya jawaban untuk membuat orang lain memiliki jawaban yang sama ketika memiliki penderitaan yang mereka alami. Ya, jadi kenapa Tuhan izinkan ada penderitaan? Yang pertama, Tuhan izinkan karena agar kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa lihat Tuhan menolong kita kalau kita nggak difitnah. Kita nggak akan pernah bisa lihat penderitaan, nggak akan pernah bisa melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kita ketika kita disakiti. Kalau kita nggak pernah disakiti, maksud saya. Jadi semua hal yang akan Tuhan buat dalam hidup kita baru bisa kita lihat ketika kita mengalami tekanan dulu. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Agar hidup kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan penderitaan dalam kehidupan kita? Agar kita bisa menguatkan orang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Jadi stop mengasihani dirimu sendiri. Ini saatnya kita bangkit. Ini saatnya kita ingat bahwa saya punya tugas untuk menguatkan orang lain yang juga mungkin mengalami penderitaan yang sama yang saya alami hari ini. Karena bagian saya Tuhan akan selesaikan. Tapi orang lain yang mengalami penderitaan yang sama, saya harus menjadi berkat buat mereka. Saya harus menguatkan mereka. Haleluya. Amin saudara. Sehingga akhirnya setiap kita mengerti bahwa kita ada untuk menguatkan orang lain. Kita ada untuk apa? Untuk menguatkan orang lain. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu menghampiri kehidupan kita? Yang pertama, agar kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, agar kita bisa menguatkan orang lain. Dan yang ketiga, ingat saudara, agar kita tetap terus bergantung sama Tuhan. Kenapa kita perlu bergantung sama Tuhan? Karena kalau kita di luar Tuhan, kita habis, saudara. Ada pergumulan, ada penderitaan, ada kesusahan menghampiri hidup kita, terus kita menjauh dari Tuhan, kita cari jalan pintas, kita pergi ke dukun, kita pergi ke paranormal, hancur hidup kita. Kita gak akan pernah bisa melihat pertolongan Tuhan. Karena justru pada saat itu terjadi, harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. 3 hal ini kita mesti ingat. Why? Kenapa Allah izinkan penderitaan itu ada dalam kehidupan umat percaya? Yang pertama, supaya kita semakin mengenal pribadi Allah kita. Kita gak akan pernah lihat Allah tolong kita. Kita gak akan pernah lihat Allah bela kita kalau kita terlebih dahulu tidak mengalami kesusahan. Justru karena kita susah, kita berteriak minta tolong, dan Tuhan tolong kita. Kita memuji Tuhan karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu menghampiri kehidupan kita? Agar kita bisa memiliki perasaan kepada orang lain yang juga mengalami penderitaan, agar kita bisa menolong mereka. Tuhan berikan penghiburan buat kita, buat pergumulan kita, buat penderitaan yang kita alami. Tapi bagian kita adalah menguatkan orang lain, sebab itulah tugas kita. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu menghampiri hidup kita? Agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Justru jangan semakin jauh. Terkadang penderitaan itu Tuhan izinkan buat menyadarkan kita, nak, aku masih ada di sampingmu. Nak, ingatlah aku tidak pernah pergi meninggalkan engkau. Dan apa sikap kita ketika penderitaan ini kita alami? Yang pertama, sikap orang percaya. Ketika kita mengalami penderitaan ini, sikap kita yang pertama, jangan cari siapa yang salah. Oh, ini pasti kesalahan suami saya nih, ini pasti kesalahan istri saya nih, ini pasti karena mertua saya nih, ini pasti karena menantu saya nih. Stop cari siapa yang salah. Terkadang Tuhan izinkan itu tanpa ada yang buat kok. Jangan cari siapa yang salah, jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan keadaan, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Wah, kalau kita sedang dibentuk, kita sedang dimurnikan, kita sedang mengalami penderitaan, belajar merendahkan diri. Apa sikap kita? Yang kedua, tetap pegang janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya,
saya harus tetap pegang janji Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus pegang janji Tuhan. Karena hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada Allah yang memberikan janjinya. Dan janji Tuhan itu murni. Dan yang ketiga, sikap kita pada masa penderitaan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, stop komplain. Saudara, bersungut-sungut mengeluh hanya akan menyusahkan hidup kita, hanya akan menambah beban hidup kita. Belajar bersyukur. Tuhan, terima kasih buat setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Saya jadi bisa kuatin orang lain yang mengalami penderitaan. Saya jadi lebih mengenal pribadi Tuhan. Saya jadi lebih dekat dengan Tuhan. Kita belajar bersyukur dengan penderitaan yang kita alami. Jangan justru bersungut-sungut sama seperti bangsa orang Israel pada saat di padang gurun, saudara. Mereka malah akan dihabiskan oleh Tuhan. Karena hidupnya penuh dengan persungutan, hidupnya penuh dengan apa? Pengeluhan. Ini yang bahaya. Ya, 3 hal ini saya bagikan. Kenapa Tuhan izinkan orang Kristen menderita? Kenapa Tuhan izinkan anak-anak Tuhan menderita? Yang pertama, supaya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa menguatkan orang lain yang juga mengalami penderitaan yang sama. Dan yang ketiga, agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Apa sikap kita ketika penderitaan itu sedang kita alami? Stop cari siapa yang salah. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang-orang sekeliling kita, jangan salahkan Tuhan juga. Karena terkadang penderitaan itu untuk membentuk karakter kita, membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, apa sikap orang percaya ketika mengalami penderitaan? Tetap pegang janji Tuhan. Dan yang ketiga, tetap belajar bersyukur buat setiap keadaan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Penderitaan itu biasa, karena penderitaan itu mengerjakan kemuliaan yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami diingatkan. Mungkin sebagai orang percaya kami sedang mengalami penderitaan badani, kesusahan-kesusahan yang saat-saat ini mungkin sedang kami alami. Tapi kami percaya itu adalah kesusahan penderitaan kecil, kesusahan penderitaan ringan, yang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang akan kami lihat dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kalau ada umat Tuhan yang hari-hari sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami penderitaan, hamba-Mu berdoa buat setiap mereka. Jika itu adalah doamu, saudara, taruh tangan kananmu di dada, buka hatimu kepada Tuhan. Ingatlah bahwa penderitaan-penderitaan ini mengerjakan kemuliaan Allah dalam kehidupanmu. Ingatlah bahwa apapun yang kau gumuli hari-hari ini, itu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan setia. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang secara khusus pagi hari ini menaruh tangan kanan mereka di dada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kekuatan yang berlimpah-limpah dari sorga itu turun atas setiap mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga akhirnya penderitaan badani yang sementara ini, yang firman-Mu katakan hanya seketika kami alami, itu kami boleh lalui, sebab kami percaya Tuhan sudah membukakan jalan keluar bagi kami. Hamba berdoa secara khusus buat mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, mereka yang membuka hati mereka untuk datang kepada Tuhan. Siap dibentuk, siap diproses, siap dimurnikan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, firman termaterai dalam hati setiap kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Bapa, sehingga setiap umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan untuk hamba layani setiap ibadah doa pagi ini, mereka tetap kuat menghadapi masa-masa sukar. Mereka tetap kuat menghadapi penderitaan yang harus mereka lalui, sehingga mereka semakin hari semakin mengenal Tuhan. Mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan mereka semakin hari semakin jadi berkat dengan menguatkan orang-orang yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami penderitaan yang sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan setiap pokok-pokok doa yang Tuhan Engkau taruh dalam hati umat-Mu untuk mereka doakan. Ada yang berdoa buat rumah tangga mereka, buat suami, buat istri mereka yang mungkin sedang jauh dari Tuhan. Ada yang berdoa buat anak-anak mereka, buat orang tua mereka, mungkin berdoa buat menantu mertua mereka agar Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Hamba berdoa juga buat setiap mereka yang hari-hari ini sedang berdoa, membutuhkan kuasa untuk Tuhan menyembuhkan mereka. Hamba berdoa apapun sakit penyakit mereka, kami percaya Tuhan Yesus Engkau tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah, Engkau sanggup menyembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa juga buat setiap mereka yang hari-hari ini mengalami kesulitan ekonomi. Oh Tuhan, daripadamu lah berkat-berkat kami, daripadamu lah setiap kami terpelihara dengan baik.
Sehingga hamba berdoa dari tangan Tuhan sendiri yang memberkati hidup mereka. Apapun yang menjadi keperluan kebutuhan hidup mereka, mereka terpelihara, mereka diberkati, mereka dicukupkan, mereka disediakan. Dalam nama Yesus, mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Sehingga tergenapi firman-Mu, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang bergumul terhadap pekerjaan. Mungkin mereka sedang mencari pekerjaan hari-hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Pekerjaan yang layak, dengan penghasilan yang baik, dalam perusahaan yang maju. Di dalam nama Yesus, Tuhan anugerahkan atas mereka. Bahkan hamba berdoa kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa, bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, orang-orang muda ataupun mereka orang tua yang mendoakan anak cucu mereka, kami sepakat dalam nama Yesus, Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada-Mu, dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada yang mereka hari-hari ini menjalin hubungan, tapi Tuhan lihat hubungan mereka justru membuat mereka semakin jauh dari Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bubarkan, Tuhan putuskan, jauhkan mereka ya Tuhan. Tapi jika Tuhan lihat hubungan mereka semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan, biar Allah sendiri yang menyatakan kasih kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan ada dalam hubungan mereka. Hamba doakan sehingga hubungan orang-orang muda ini berjalan dalam kekudusan. Hubungan orang-orang muda ini tetap ada dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu ke dalam tangan Tuhan, buat setiap pergumulan masalah mereka hadapi. Hamba ucapkan berkat. Juga kalau ada di antara mereka yang harus melunasi setiap utang piutang, harus membayarkan segala sesuatu dan dalam waktu dekat ini, Bapa hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi mereka. Mereka berseru kepadamu, Tuhan pasti tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa juga buat studi mereka, buat setiap mereka yang hari-hari ini mungkin sedang tes CPNS, sedang mengalami ujian apapun. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kepandaian, beri kepintaran bagi mereka, daya ingat yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan. Tuhan berbelas kasihan atas mereka, sehingga bagi rumah tangga mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi, diberkati kesehatan reproduksi mereka, baik suami-suami maupun istri. Di dalam nama Yesus, segala kutuk-kutuk keturunan, segala kutuk-kutuk nenek moyang, segala ikatan-ikatan yang membuat mereka sulit mengalami memiliki keturunan, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan bukakan kandungan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami teringat akan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami doakan mereka karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami ucapkan berkat buat jiwa-jiwa yang setiap pagi kami doakan. Mungkin mereka adalah suami kami, istri kami, anak-anak kami, mertua, menantu, adik, kakak kami. Mungkin mereka om, tante kami. Mungkin mereka keponakan-keponakan kami. Bahkan mungkin mereka adalah teman-teman kami. Tuhan, kami mengasihi mereka. Kami rindu mereka diselamatkan. Kami rindu mereka tidak tersesat dan berjalan ke arah kesalahan, kesesatan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah mereka. Dan nama-nama ini setiap pagi kami mau doakan agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Bahkan mereka yang belum mengenal Yesus, di dalam nama Yesus mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Secara khusus pada akhirnya pagi hari ini kami doakan bangsa kami. Bangsa kami diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dipulihkan. Kalau kami mendengar hari-hari ini bahwa keadaan pandemi COVID sudah jauh menurun, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami akan terus berdoa, tetap berdoa sampai COVID ini tidak ada lagi atas bangsa kami. Betul, bagi kami manusia tidak mungkin, tapi kami percaya bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kami terus doakan sehingga pandemi COVID ini boleh lalu dari bangsa kami Allah. Sehingga bangsa kami pulih, bangsa kami diubahkan, bangsa kami diberkati. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan ada jiwa-jiwa diselamatkan di masa-masa pandemik ini atas bangsa kami dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah, kami doakan TNI, Polri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, kami berdoa juga buat
setiap bupati yang ada, setiap wali kota yang ada, setiap gubernur yang ada, kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan berkati hidup mereka, berikan mereka hati yang bijaksana, berikan mereka hati yang takut dan gentar akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil berasal daripada Tuhan. Kami terus doakan Tuhan, setiap rancangan orang jahat atas bangsa kami, setiap roh pemecah, roh adu domba atas bangsa ini, apapun cara mereka, demi nama Yesus Kristus disingkapkan oleh kuasa Allah. Bahkan kami doakan agar orang-orang tersebut itu dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap mereka yang berdiri di garda terdepan, setiap dokter, setiap suster-suster, setiap perawat-perawat rumah sakit, perawat-perawat medis, setiap mereka yang berdiri sebagai volunteer maupun TNI Polri, kami doakan sehingga mereka berdiri di garda terdepan. Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan sertai, Tuhan jaga mereka, baik mereka maupun keluarga mereka. Mereka dipagari oleh kuasa Tuhan, mereka disertai oleh kuasa Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Allah, di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat setiap orang-orang yang mungkin mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Allah jamah mereka, terlebih yang Tuhan singkapkan segala sesuatunya. Mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka hidup dan dipulihkan oleh Tuhan. Bapa, pada akhirnya kami bersyukur setiap hari kami datang kepada Tuhan. Kami percaya ada perubahan dalam hidup kami, sebab Roh Kudus ada dalam hidup kami. Ada perubahan dalam hidup kami, sebab Tuhan sendiri yang melawat setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Allah dinyatakan atas kehidupan umat-Mu masing-masing. Secara khusus mereka yang beribadah dalam ibadah doa pagi, kami dilawat Tuhan, kami diselamatkan Tuhan, kami menerima kuasa Allah yang dahsyat. Karena itu ya sudah dikasih dalam Tuhan, ingatlah hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apapun penderitaan, apapun kesusahan, apapun masalah yang hari-hari ini sedang kita alami, sudah dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Itu tidak akan pernah melebihi kekuatan-Mu, karena Tuhan ada memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan memberikan pengharapan kepada setiap kita. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah berdoa, peganglah apa yang kita sudah doakan, lakukan apa yang sudah kita doakan, sehingga tergenapi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita akan kembali dalam aktivitas kita masing-masing. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu. Betul kami berbeda tempat, berbeda waktu, tapi kami percaya berkat Tuhan tetap turun atas setiap mereka. Di rumah mereka masing-masing turunlah berkat, kasih karunia, anugerah Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka, dan apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari berjalan ini diberkati oleh Tuhan. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam menangani segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan yang memberkati hidup kami. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan kita sudah berdoa. Jalani hidup kita sepanjang hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita kembali besok dalam ibadah doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Jangan lupa bagikan juga ibadah doa pagi ini, sehingga banyak-banyak orang diselamatkan, dikuatkan, diteguhkan imannya untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat pagi. Shalom, shalom, shalom.